Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tips bagaimana cara agar pohon anggur ini pertumbuhannya atau perkembangannya bisa lebih cepat ya. Lebih cepat panjang, lebih cepat besar ya. Ini ada trik awalnya, ada dasarnya bagaimana pohon ini bisa pertumbuhannya ini jauh lebih bagus. Ya, ini saya mulai dari perumpamaannya ya. Apabila teman-teman tanam ya, baik itu sudah di media tanam besar atau di tanah, itu akan sama dengan video yang saya bagikan ini. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini adalah bibit anggur. Bibit anggur ini, bisa teman-teman perhatikan ya. Ini merambat ke atas ya, mengikuti ajir yang saya gunakan, dimana di sini saya menggunakan lidi ya, lidi dari pohon aren. Saya perhatikan, ini adalah pertamanya pohon kecil, tapi seiring berjalannya waktu ya, ini cepat, ini bisa langsung merambat mengikuti ajir yang saya gunakan ini atau pegangan yang saya gunakan ini. Nah, contoh di sini ada jenis anggur transfigurasi, kemudian di sini ada jenis Gosvi, kemudian di sini ada jenis Tamaki. Ini bibit-bibit ini umurnya kurang lebih sama ya, umurnya sekitar 2 bulan dari sambung ya. Dan ini pertumbuhannya bagus, bisa teman perhatikan. Dan ini ada tipsnya, bagaimana sih agar pohon ini pertumbuhannya bisa lebih cepat tinggi. Karena kalaupun saya contohkan di pohon yang kecil, ini akan sama aja dengan pohon yang kita tanam. Nah, contoh di sini ada juga, ini pohon anggur yang sedang viral nih ya, lagi rame. Ini saya baru punya, ini ada MS01. Ini saya baru sambung, umurnya sekitar 2 bulanan ya, sama. Pertumbuhannya juga sudah sangat bagus sekali. Ya, nanti saya update perkembangan dari MS01 ini. Ini saya mulai dari kecil aja dulu ya, karena belum saya pindahkan ke tempat yang besar juga, masih saya taruh di polybag 30-30. Nah, apa sih faktor penunjang untuk pohon anggur ini bisa cepat tinggi? Nah, yang pertama, kita mulai dari bagaimana istilahnya sifat dari pohon anggur ini ya. Dimana kalau kita pelajari, pohon anggur ini adalah pohon rambat ya. Jadi pohon anggur adalah pohon rambat. Jadi kita perlu membuat pohon ini merambat. Nah, itu kuncinya kan di situ ya. Jadi kalau misalnya kita ya tanam anggur tanpa kita kasih rambatan, ya pohon ini hanya akan menguatkan batangnya saja. Ibaratnya batangnya nanti akan keras ya, tapi pertumbuhan ke atasnya biasanya lambat. Nah, itulah kenapa kita harus pelajari pohon anggur ini mulai dari karakternya sendiri. Karena ini adalah pohon rambat, maka kita perlu kasih rambatan. Nah, kuncinya sebenarnya di situ. Nah, contoh di sini. Ini kan pohon yang baru saya tanam ya, sama aja nih. Pohon yang baru saya tanam, ya saya kasih rambatan. Saya gunakan tali kan, nyampe ke atas. Tujuannya agar pohon setelah ditanam akan mengikuti rambatan yang saya buat. Nah, nanti berikutnya pohon akan ngikutin rambatan yang dari sekunder ini, yang ngikutin rambatan yang telah saya siapkan di atas juga. Begitupun dengan nanti cabang tersier. Nah, ini contoh. Tersier ini, ya, ini primer, sekundernya ke sana. Nah, ini tersiernya kan. Nah, ini tersier. Ini juga akan ngikuti rambatan yang saya buat juga. Karena kembali lagi sifat dari pohon anggur ini, ya, ini memang identik dengan tanaman rambat. Jadi mau tidak mau ya, kita harus menyiapkan rambatannya. Kan seperti itu kan. Jadi nanti pohon bisa merambat mengikuti alur yang kita buat. Makanya pohon anggur ini pasti akan nurut sama kita kan. Mau dirambatin kemana, bentuk percabangannya seperti apa, itu pasti akan ngikutin yang nanem. Nah, memang seharusnya begitu. Jadi bukan kita yang nurut sama pohon anggur, tapi pohon anggur yang harus sebisa mungkin nurut sama kita. Jadi nanti tidak merepotkan kita dalam perawatan, pemupukan, penyemprotan, pembruningan, pemanenan ya. Makanya
kalau dari awal kita setel sesuai dengan keinginan kita, pastilah pohon ini akan ngikutin alur yang telah kita buat. Nah, makanya saya ini kasih contoh di pohon-pohon anggur yang kecil seperti ini ya. Ini apa sih yang akan bisa membuat pohon ini pada nantinya bisa cepat pertumbuhannya. Nah, nanti juga pasti ada yang bilang ya, kenapa hal sepele seperti ini harus dibagikan dalam sebuah konten. Justru kalau menurut saya, kalau kita mempelajari suatu tanaman apapun, kita tuh harus mempelajari juga karakter dari pohonnya dulu. Kalau kita tahu sifatnya, karakternya, ini pasti justru kita setelah kenal pohonnya, baru kita bisa merawat pohon itu sebagaimana mestinya. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang bilang, wah itu ilmu yang terlalu sepele, saya rasa enggak juga, karena justru kalau kita memahami pohon itu mulai dari dasarnya, untuk merawatnya insya Allah akan enak ya. Nah, inilah kenapa saya contohkan di pohon-pohon yang kecil. Bahkan ini adalah pohon-pohon yang baru jadi dalam proses penyambungan. Nah, contoh di sini lihat, ini ya, pohon sekecil ini langsung saya kasih ajir atau saya kasih pegangan ke atas ya. Ini menggunakan lidi sama, langsung saya ikat. Kenapa saya ikat? Nah, ini untuk membantu agar pohon ini bisa mengikuti lanjarannya ya, yang saya buat. Karena nanti kalau misalnya pohon ini sudah keluar sulur, maka sulurnya yang akan melanjutkan untuk ngikat ke ininya, ke lidinya. Jadi nanti setelah pohon ini tumbuh, nanti kan juga akan tumbuh sulur-sulur. Nah, sulur-sulur itulah yang akan mengikat ke lanjaran ini atau ajir ini, sehingga kita tidak perlu melakukan pengikatan kembali. Tapi kalau awal-awal pohon masih seperti ini, saya biasa bantu dengan saya ikat menggunakan tali. Nah, kecuali nanti pohonnya sudah seperti ini ya, sudah tinggi seperti ini, bisa teman-teman perhatikan. Kalau sudah tinggi maka nah sulurnya akan tumbuh, nanti sulurnya akan mengikat ke ajir yang saya pakai. Nah, begitu terus, nanti akan ngikuti itu terus, karena saya taruh pohonnya agar bisa ngikuti alur daripada lidi ini. Nah, lihat, semuanya sama ya, prosesnya akan seperti itu. Jadi saya tidak perlu ngikat-ngikat lagi nanti setelah pohon ini mulai tumbuh tinggi, karena yang akan melanjutkan mengikatnya adalah ini, sulur-sulur ini nanti ya. Tuh lihat. Bahkan kadang ini ajirnya di sini, ini ngikatnya ke sini, ini tinggal kita belokkan lagi kayak gini ya. Nanti biar ngikutin ini semua. Semuanya sama konsepnya. Nah, itulah. Karena memang harus seperti itu ya. Nah, ini akan saya contohkan bagaimana cara saya mengikatnya ya. Ini adalah pohon kecil dan baru saja jadi dalam proses pembuatan bibit ya. Bibit sekecil ini nih, ini juga bisa sudah mulai kita lakukan pemasangan ajir tanamannya. Ya, jadi kita siapkan di sini ya. Ini ada lidi, ukurannya sama ya, karena saya ngambilnya di kebun ini sama. Jadi kurang lebih ini untuk tinggi ajir ini sekitar 1,3 meteran ya rata-rata. Nah, kemudian tinggal kita cari tancapkan aja di sini, di medianya, di mana aja ya. Nyari tempat yang enak aja. Kalau saya biasanya saya taruh di pinggir agar tidak mengenai akar-akar muda ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti untuk ngikatnya bisa menggunakan ini plastik es ya, atau pakai apa aja bisa. Saya biasanya gunakan plastik es lilin. Kemudian saya potong kecil, kemudian saya tarik begini. Nah, jadi akan menyerupai tali seperti ini ya. Ini kuat nih kalau plastik ini. Nah, kemudian tinggal untuk hasil graftingnya, ini tinggal saya ikat aja seperti ini. Jadi tinggal diikat aja. Nah, ini untuk membantu pohon agar mengikuti rambatan di awal pembentukan percabangannya. Nah, nanti perawatan selanjutnya, kalau untuk pupuk ya, pupuk ini belum dikasih dulu nggak apa-apa, karena kalau pohon kecil ini kan sebenarnya tidak terlalu memerlukan pupuk ya. Kita cek aja dulu, kalau akarnya memang udah banyak lah, kita kasih pupuk. Tapi kalau akarnya baru sedikit ya, yang penting kalau tanaman muda seperti ini hanya perlu air saja, jangan sampai telat air.
kecuali nanti kalau pohon-pohon yang sudah tinggi kayak gini ya. Nah, inilah sudah bisa kita lakukan pemupukan. Nah, jadi di awal-awal ya seperti ini aja, nggak apa-apa. Nanti setelah mereka tinggi, pohon ini akan mengeluarkan sulurnya. Dari sulur yang keluar itulah nanti akan mulai mengikat ke sini semua. Seperti itu. Dan ini yang kecil ini juga sama perlakuannya. Saya selalu melakukan proses yang sama di setiap pembuatan bibit. Jadi kalau pohon ini masih kecil, ini saya akan kasih ajir tanaman. Kemudian saya akan langsung mengikatnya. Ini sudah pasti. Nah, seperti ini contoh ya. Kemudian tinggal diikat. Nah, kalau teman-teman tanam bibit lah, biasanya kan bibitnya sudah tinggi ya, seperti tadi tuh yang saya contohkan di awal, sekitar 70 apa 80 cm, bahkan bibit 50 apa 60 cm nggak masalah. Itu kan biasanya sudah agak tinggi, jadi teman-teman hanya perlu masang tali aja. Kemudian talinya nanti diarahkan ke atas ya. Jadi bisa teman-teman ikatkan ke rostok bawahnya, kemudian nanti si rostok itu tinggal ditarik benang lagi ke atas. Itu akan mengikuti rambatan yang teman-teman buat juga. Nah, seperti ini aja kalau di awal-awal ini sudah cukup sekali. Jadi kalau di awal-awal saya biasanya hanya melakukan hal seperti ini aja pada bibit-bibit yang baru jadi. Ya, nanti kalau misalnya ini ajirnya memang sudah terlalu tinggi dan sudah tidak ada tempatnya, biasanya saya ganti menggunakan tali. Tali jemuran kecil ya. Nah, ini. Nih, kayak gini. Saya ngikatnya dari bawah sini. Dari sini ya, kayak gini contohnya. Terus saya tarik tali ke atas. Bibit juga akan semakin tinggi ya. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman mau bibit yang tinggi kayak gini, kalau main ke rumah gitu ya, ini bisa langsung dibawa, enak nih. Ya, kalaupun dikirim juga bisa sih. Saya sudah sering ya kirim bibit dengan ukuran tinggi. Ada yang bahkan hampir 2 meter, 1,5 meter ya. Itu sering juga. Nah, itulah bagaimana cara agar tips awalnya agar pohon ini pertumbuhannya jauh lebih cepat. Karena memang kita ngikutin karakter pohonnya. Dengan cara pohon ini pohon rambat, maka kita kasih rambatan. Nah, itu akan lebih mempercepat pertumbuhan dari pohon anggurnya. Nah, buat yang masih cari bibit ya, kalau yang buat sendiri sih nggak apa-apa ya, karena saya juga dulu kan nanam anggur, bibitnya saya buat sendiri juga. Tetap semangat, yang penting nanti saya doakan semoga anggurnya tumbuh subur dan cepat berbuah. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau repot-repot bikin bibit ya silahkan order di tempat saya aja, bisa via WA di 083 867 120 190, atau bisa main ke rumah, silahkan Google Map aja Bapak Kefatir Nurseri. Semoga info kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.